Swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi generasi milenial dan generasi Z. Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang keberadaan atau eksistensi bahasa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat? Apakah bahasa Indonesia masih memiliki tempat atau justru tergeser oleh bahasa asing? Namun, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Iwayan Sugiri Saputra, akan membahas topik tentang peran bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Namun, generasi milenial dan generasi Z saat ini hidup di era digital, di mana akses informasi bisa dari berbagai belahan dunia sangat mudah dijangkau. Melalui media sosial, aplikasi chatting, hingga platform streaming, kita sering berinteraksi tidak hanya dengan sesama pengguna bahasa Indonesia, tetapi juga dengan berbagai bahasa asing. Dari sini, pengaruh bahasa asing mulai masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita sering menemukan kata-kata asing dalam unggahan atau komentar di media sosial seperti healing, vibes, savage, ataupun mood. Kata-kata ini sering digunakan tanpa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga muncul tren bahasa yang disebut bahasa gaul atau campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran bahasa yang tidak bisa diabaikan. Hal ini merupakan contoh penggunaan kata asing yang bisa memperkaya kosakata bahasa Indonesia dan menjadikan komunikasi lebih variatif. Namun, di sisi lain, hal ini juga berisiko mengikis kemudian bahasa Indonesia ketika kata-kata asing lebih sering digunakan daripada bahasa Indonesia, maka generasi muda Indonesia cenderung semakin sulit memahami atau bahkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam situasi formal. Sebagai contoh, banyak istilah teknologi yang langsung diadopsi dari bahasa Inggris tanpa diterjemahkan, seperti update, subscribe, ataupun content creator, dan sebagainya. Hal ini, jika dibiarkan berlarut-larut, dapat melemahkan identitas bahasa Indonesia dan mengurangi kemampuannya sebagai bahasa pengantar yang sangat kuat. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Selain itu, kita juga dapat mengapresiasi karya sastra, film, dan konten lokal yang menggunakan bahasa Indonesia. Dukungan pemerintah melalui kampanye pelestarian bahasa Indonesia juga sangat penting. Pendidikan yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar di ruang publik, serta mendorong generasi muda untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia juga dapat menjadi langkah yang konkret. Sebagai penutup, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi, namun juga merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Di tengah arus globalisasi, kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia agar tetap hidup dan relevan dengan perkembangan zaman. Mari kita
bangga dan aktif menggunakan bahasa Indonesia sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Pak Mas Santi.